Kemerdekaan karya Immanuel Soleman. Merdeka atau mati, itu slogan. Kita dengar dan ingat para pahlawan. Ingat mereka yang mati-matian berkorban untuk kita. Agar kita bebas dari penindasan. Salib dan pengorbanan Kristus Yesus, kita selamat dan berjanji untuk hidup beriman. Wujud syukur atas keselamatannya yang kita terima sebagai pemberian. Kristus dan para pahlawan, mereka mati dan menang atas lawan. Kita lantas bebas dari jajahan. Sebagai anugerah yang mengagumkan, kini sesuatu mesti kita lakukan. Tak boleh sia-sia anugerah yang diberikan Tuhan. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan hidup yang berkemenangan. Sebagai warga negara, kita mesti taat aturan. Tidak melanggar nilai-nilai negeri yang sudah ditetapkan. Mengisi hari-hari dalam kemerdekaan dengan dasar negara sebagai landasan. Sebagai orang percaya yang mendapat keselamatan, kita mesti hidup mempermuliakan Tuhan, menjadi teladan dalam tutur dan tindakan, agar melalui kita nama Tuhan diagungkan. Kemerdekaan adalah kebebasan, tapi tak lantas buat kita kebebasan. Ingat, selalu ada hak dan kewajiban. Keduanya mesti jalan beriringan. Shalom, selamat pagi teman-teman Komisi Remaja GKY Palembang. Senang sekali saya bisa join bersama di dalam persekutuan Komisi Remaja GKY Palembang pada hari ini 16 Agustus 2020. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya adalah Johan Setiawan, saya adalah rohaniwan yang baru bergabung di GKY Palembang per Agustus 2020 ini. Dan saya bersyukur boleh ada kesempatan untuk boleh melayani teman-teman Komisi Remaja GKY Palembang pada hari ini. Dan saya mendengar bahwa hari ini juga adalah minggu yang khusus. Selain minggu edisi kemerdekaan ini, bahwa ada teman-teman kita yang akan naik dari Ture ke Komisi Remaja. Oleh sebab itu saya juga ingin menyambut teman-teman kita yang baru saja bergabung di Korem. Ya, annyeonghaseyo untuk teman-teman Ture kita. Selamat datang guys. Ya, kita pakai bahasa gaul. Saya ucapkan selamat bertumbuh, selamat berkembang, selamat berkomunitas, selamat dibentuk Tuhan menjadi generasi muda yang memuliakan Tuhan di Korem kita ini. Dan bagi teman-teman Korem yang akan naik ke KP atau Komisi Pemuda, saya juga mau mengucapkan selamat naik tingkat, selamat memasuki level baru dalam kehidupan kalian yang tentunya juga harus diiringi dengan peningkatan kedewasaan spiritual. Firman Tuhan hari ini sangat penting untuk kita semua, apalagi bagi teman-teman yang nantinya mungkin akan keluar kota atau keluar negeri untuk melanjutkan studi. Mari sebelum kita bersama-sama belajar dari sabda Tuhan yang agung, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu kalau hari ini adalah hari Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama-sama komunitas Komisi Remaja GKY Palembang. Kami bersyukur juga kalau hari ini kami boleh menyambut teman-teman yang baru untuk bergabung bersama supaya boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan sebentar kami juga bersyukur masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu seperti ini. Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman sekalian,
Karena ini edisi kemerdekaan, maka saya akan mulai dengan semangat perjuangan yang biasa disampaikan oleh mantan presiden wanita pertama kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu merdeka, merdeka, merdeka. Ya, luar biasa. Saudara, kita mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Kita berharap dan kita berdoa supaya negara kesatuan kita ini makin akur, makin maju, makin sejahtera, makin sehat, dan juga supaya makin dipandang oleh negara-negara lain. Nah guys, jangan pernah lupakan jasa-jasa para pahlawan kita yang berani ambil resiko untuk adu nyawa, untuk buat keputusan ataupun pernyataan untuk suarakan kemerdekaan. Sehingga akhirnya seluruh rakyat yang sebelumnya itu takut, jadi bertambah berkali lipat keberaniannya untuk membela tanah air. Oleh karena semangat yang ditularkan oleh para pahlawan kita. Maka itu muncullah slogan merdeka atau mati. Karena lebih baik mati daripada hidup dijajah atau dijadikan budak. Toh walaupun hidup tapi dijajah itu pada intinya sama saja. Kita hidup itu seperti zombie. Mayat hidup tidak bisa ngapa-ngapain sesuai dengan keinginan hati. Nah kalau kita tidak merdeka, maka sampai hari ini mungkin tidak ada yang namanya penduduk Indonesia berjumlah 270 juta lebih. Tidak ada jalan raya, tidak ada jalan tol, tidak ada mal, hotel, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersyukur untuk kemerdekaan ini. 75 tahun sudah negara ini berdiri seturut dengan budayanya dan juga tradisinya. Nah yang perlu kita ingat di dalam peringatan kemerdekaan seperti ini adalah bukan hanya pasang bendera, upacara, lomba panjat pinang mungkin, lompat karung dan lain sebagainya, tetapi untuk mengingat bahwa merdeka itu butuh sebuah perjuangan. Dan perjuangan itu tidak gampang. Oleh sebab itu kita harus hargai perjuangan itu. Nah tema kita hari ini dari teman-teman pengurus dan pembina adalah merdeka atau mati. Merdeka atau mati bukan hanya dalam konteks bernegara, tetapi juga dalam konteks kerohanian. Jadi saya akan jelaskan tema ini nanti secara bersamaan dalam konteks bernegara dan juga dalam konteks bertuhan. Merdeka atau mati dalam konteks bernegara dan juga bertuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua melalui perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini di Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Untuk itu saya mau ajak kita baca bersama-sama. Mungkin nanti juga bisa ditampilkan di layar supaya semua teman-teman koran bisa membaca. Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah guys, hakikat dari merdeka itu adalah kebebasan. Tidak lagi diperbudak oleh apapun. Dan ini poin pertama saya, bahwa merdeka itu berarti bebas. Indonesia itu dijajah atau diperbudak oleh Belanda selama 3,5 abad. Kemudian dijajah pula oleh Jepang 3,5 tahun. Selama masa penjajahan itu kita tidak bisa hidup seutuhnya. Karena kita selalu hidup dalam ketakutan dan di dalam ancaman. Disuruh kerja paksa, hasil panen kita diambil oleh penjajah. Belum lagi kalau dibunuh, kalau tidak menurut atau tidak disenangi oleh para penjajah. Maka itu muncullah keinginan untuk bebas, keinginan untuk merdeka. Dan akhirnya setelah perjuangan yang berdarah-darah, Indonesia bisa bebas dan merdeka, bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah di dalam kerohanian, hal yang sama juga terjadi. Setiap manusia lahir dengan membawa dosa. Pada waktu lahir kita sudah menjadi budak dosa atau dijajah oleh dosa. Akhir dari perbudakan atau penjajahan itu adalah maut, kematian kekal atau binasa. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan sayang kepada kita. Kita diciptakan bukan untuk dibinasakan. Amin. Maka itu ada Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman sekalian, kita sudah dimerdekakan Kristus dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa, tapi kita sudah dilepaskan dari ancaman dosa, yaitu maut. Tinggal bagaimana kita bertarung melawan godaan dosa yang masih membayangi kita selama kita hidup di dalam dunia. Kalau kita belum dimerdekakan oleh Kristus, maka kita pasti mati. Mati di dalam kekekalan dan bisa juga mati ketika masih ada di dalam dunia ini oleh karena perbuatan dosa yang tidak bisa kita lepaskan dan tidak bisa kita tinggalkan. Guys, sekali lagi, upah dosa adalah maut. Itu pasti. Dan Yesus bukan hanya beri semangat bagi kita untuk lepas dari cengkeraman dosa seperti para pahlawan yang beri semangat untuk merdeka walaupun resikonya mati. Untuk lepas dari cengkeraman dosa, saudara, resikonya bukan mati tapi pasti mati. Dengan kata lain, saudara, tidak akan ada yang bisa hidup-hidup lepas daripada dosa. Karena ini sudah hukum yang Tuhan tentukan. Upah dosa ialah maut. Yesus tahu betul hal ini. Maka Yesus sendiri yang gantikan kita untuk mati sebagai upah dari dosa. Yesus terima maut itu, tapi karena dia Tuhan, dia tidak selamanya mati. Dia bangkit kembali. Dan setiap kita yang ikut Yesus, kita tidak lagi hidup di dalam cengkeraman dosa. Kita tidak akan mengalami maut atau kematian kekal, tapi dosa masih bisa menggoda kita supaya kita masuk lagi di dalam cengkeramannya. Dengan kata lain, Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Tuhan yang sudah bebaskan kita dari jajahan atau perbudakan dosa yang ujungnya maut. Maka itu Paulus berkata di ayat ini, kamu dipanggil untuk merdeka. Kita harus bersyukur untuk hal ini. Amin. Kita dipanggil untuk merdeka. Kita adalah orang merdeka, kita adalah orang bebas karena Kristus. Ingat itu baik-baik. Tetapi saudara, firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Maka itu setelah merdeka atau dimerdekakan, kita punya tanggung jawab. Dan inilah poin kedua dan terakhir saya, bahwa merdeka itu membutuhkan tanggung jawab. Sekali lagi, merdeka hakikatnya bebas, tapi bukan berarti bebas tanpa batas atau unlimited. Se-unlimitednya provider internet pasti ada limitednya. Minimal kecepatannya dikurangi alias lemot. Jadi tidak ada bebas yang tanpa batasan. Kebebasan yang tidak ada batas atau kebablasan itu berbahaya. Contoh, bebas berpendapat malah muncul banyak hoax. Bebas berekspresi malah muncul banyak challenge yang aneh-aneh. Terakhir yang contoh tahu adalah school breaker challenge, di mana ada dua orang ke kanan kiri, suruh orang yang tengah melompat, lalu ketika dia mendarat kakinya disengklekin gitu ya. Akhirnya dia mendarat dengan pinggulnya lebih dulu dan itu bisa merusakkan tulang belakang. Karena kebebasan muncul hal yang aneh-aneh. Nah, sebagaimana bangsa yang merdeka, kalau rakyatnya tidak bisa bertanggung jawab, maka kebebasan itu bisa digunakan untuk sesuatu yang jahat. Contohnya para pejabat kita. Diberi kebebasan berkuasa, malah korupsi, menjajah bangsanya sendiri. Firman Tuhan di Galatia 5:13 berbunyi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini berarti setelah kita merdeka atau bebas, janganlah kita bertindak semau kita, tetapi harus ada batas. Batasnya apa? Firman Tuhan, perintah Tuhan, dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau setelah kita dimerdekakan? Ini pertanyaan. Nah, kalau ayat ini dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, artinya jangan mikirin diri sendiri, jangan mikirin kesenangan sendiri. Ada yang bilang kalau gitu namanya bukan bebas dong, tapi ada dilarang ini dan itu. Nah, orang yang mengatakan ini berarti dia sudah ada agenda yang tidak baik di dalam hatinya. Dia tidak suka hidup dengan larangan, padahal tidak ada larangan yang buruk. Contoh, kalau kalian ke kebun binatang, lalu sampai di kandang beruang misalnya, lalu di sana ada tulisan dilarang masukin tangan. Tapi karena kalian tidak suka dilarang,
pas kalian dekati kandang beruang, lalu ketika beruang itu mendekat, kalian masukin 2 tangan, lalu pegang pipi beruang, kucing. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin dalam waktu sekejap tangan kalian itu hilang, ya, diremukkan oleh beruang. Kalau sudah ditulis larangan di situ, artinya yang buat larangan itu sudah tahu di situ ada bahaya. Ketika Tuhan meminta kita begini, begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, itu Tuhan punya hak. Karena Dia yang ciptakan kita, bahkan Dia sudah merdekakan kita. Tidak mungkin Tuhan mau mencelakakan kita, amin. Justru ketika kita hidup menurut larangannya, kita itu sedang berada dalam lingkupannya. Contoh, orang tua yang larang anak kecilnya main jauh-jauh, ya, tidak boleh jauh-jauh ya dek. Saudara, itu adalah supaya anak itu tetap dalam jangkauan matanya. Jadi dia selalu bisa menjaga anak itu. Anak itu bisa tetap main enggak? Bisa tetap main, tapi dia tidak boleh melewati aturan jarak yang sudah ditentukan oleh orang tuanya. Kalau dia lewati jarak itu, bisa main tidak? Bisa main juga. Tetapi dia tidak lagi dalam jangkauan orang tuanya. Siapa tahu ketika dia tidak kelihatan oleh orang tuanya, lalu anak itu main sampai depan lorong, dia masuk ke jalan raya, brak, dia ditabrak oleh mobil, mati. Tidak bisa main lagi untuk selamanya. Contoh seperti ini banyak enggak di kalangan remaja? Banyak. Ketika kalian memanfaatkan kebebasan yang diberi oleh orang tua, lalu kalian melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan orang tua, sehingga orang tua tidak bisa memantau, endingnya itu pasti kehancuran. Dan setelah hancur, baru orang tua diberitahu. Kalau sudah begini, siapa yang disalahkan oleh masyarakat? Orang tuanya. Jadi orang tuanya bingung, kok gue lagi yang kena? Orang tua sudah beri kebebasan. Misalnya kebebasan mengelola uang jajan, kebebasan punya kamar sendiri, kebebasan punya kendaraan. Lalu kalian tidak pernah beritahu apa-apa kepada orang tua ketika memakainya. Karena tidak ingin diketahui atau dilihat orang tua cara kalian memakainya. Dan ketika terjadi kasus atau akibat yang fatal, malah orang tua yang disalahkan atau disusahkan lagi. Padahal itu salah kalian yang menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan. Kalian tidak bertanggung jawab kepada orang tua kalian yang sudah memberi kebebasan kepada kalian. Kebebasan kalian justru membawa kepada kematian. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kalian dari dosa, tapi kalian justru memanfaatkan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa yang lebih hebat lagi. Ini tindakan bodoh. Sorry. Ya, ini adalah tindakan yang bodoh. Kalau saya analogikan seperti ini. Kalian itu sudah diselamatkan atau dibebaskan dari sebuah rumah yang kebakaran, ya. Dengan susah payah diselamatkan. Karena kalian sudah tidak berdaya lagi di dalam rumah itu, mungkin sudah sesak napas, tidak bisa lagi melihat karena diselimuti dengan asap yang begitu tebal. Akhirnya kalian mungkin setengah pingsan, lalu akhirnya dijemput oleh seorang penyelamat dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah dibawa keluar dari api, dari rumah yang terbakar, harapannya kalian itu bisa hidup aman, terhindar dari api. Tapi kalian malah masuk ke pabrik atau gedung yang terbakar di sebelah rumah yang terbakar. Dibebaskan dari api yang kecil, malah kalian masuk ke api yang lebih besar. Ini tindakan bodoh bukan? Tahu begini ya, lebih baik tidak perlu sampai diselamatkan tadi, ya. Kata si penyelamat tadi. Tapi hal ini baru bisa terjadi pada kita kalau kita tidak ada tanggung jawab kepada pihak yang memberi kemerdekaan atau kebebasan. Sama seperti generasi bangsa saat ini. Mulai dari pemerintahan sampai rakyat biasa harus bertanggung jawab mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kepada para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa ini. Jangan sampai Indonesia itu di bawah penjajahan bangsa lain lagi. Maka itu harus rajin. Usahakan selalu kuat secara ekonomi, secara sosial, secara pertahanan dan lain-lain. Jadi sama dengan itu, marilah kita bersyukur sudah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan, lalu jalani hidup sebagai orang merdeka itu dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak menggunakan kebebasan untuk masuk kembali ke dalam dosa, tapi gunakan kebebasan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Menolong teman-teman kita yang mungkin masih terikat oleh dosa dan masih dalam cengkraman maut. Karena itulah caranya supaya kita tidak terfokus pada diri sendiri. Firman Tuhan di sini katakan layanilah
seorang akan yang lain. Sehingga kita bisa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Kristen kita dengan benar. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat bagi setiap kita. Ketika kita sudah dimerdekakan, kita bebas. Tapi ke dalam kebebasan itu dibutuhkan juga tanggung jawab. Bukan hanya kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang mengasihi kita, tapi juga kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh memberkati kami dengan firman pada hari ini. Hari ini kami boleh diingatkan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Tetapi ketika kami bebas dari perbudakan dosa, bukan berarti kami bebas melakukan apapun sesuai keinginan hati kami. Kebebasan kami juga harus ada tanggung jawab, dan ini juga yang dituntut daripada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh bertanggung jawab di dalam kebebasan kami, dan kami tetap bisa melayani seorang akan yang lain. Tidak fokus untuk kepentingan atau kesenangan diri kami sendiri. Tuhan bantulah kami menjadi generasi muda yang betul-betul menjadi orang yang mempunyai semangat terus, karena kami adalah orang yang merdeka, tapi semangat itu adalah untuk memuliakan Tuhan melalui masa muda kami ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesempatan supaya kami boleh melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, Dirgahayu ke-75 untuk negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati.